Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ratna Sari Dewi dengan NIM X952508075565, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 dengan bidang studi informatika di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Karyaguna II Bekasi dengan materi menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Tadi habis pelajaran siapa? Pak Heri. Oke. Ibu pelajaran apa Ibu? Informatika. Gimana Pak Heri pelajarannya? Lumayan. Seru ya. Oke. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Hari ini pelajaran informatika, biar kita pembelajaran hari ini lebih dikasih kemudahan dalam belajar, dikasih kemudahan dalam menerima ilmu. Kita mulai dibuka dengan doa ya. Coba silakan Sherly, ketua kelas, pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita semua dikasih kesehatan sehingga kita bisa belajar kembali di mata pelajaran Ibu, mata pelajaran informatika ya. Sebelum dimulai Ibu pengen absen kehadiran dulu nih. Ada yang nggak masuk nggak ya? Abelita. Hadir, Bu. Oke. Alia. Hadir, Bu. Oke. Amelia. Hadir, Bu. Oke. Clara. Oke. Devina. Izin, Bu. Izin. Dinda Ayu. Hadir. Dinda Nadia. Sakit, Bu. Sakit. Jihan. Hadir, Bu. Keisa. Keisa ada? Izin, Ada. Bu. Izin. Kaila. Ada. Melinda. Hadir, Bu. Hadir. Rido. Asar. Oke. Ya. Jadi yang tadi izin 2 orang, yang sakit 1 orang ya. Oke. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesehatan. Amin. Ya. Karena yaitu sangat mahal ya kesehatan itu ya. Gimana rasanya hari ini? Semangat semua? Semangat. Semangat ya, kita harus semangat dalam pembelajaran biar apapun yang masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan baik ya. Sebelum kita mulai masuk materi, Ibu mau ngecek kerapihan kalian dulu nih. Bajunya, lihat sampah-sampahnya ada nggak di kolong? Ada sampah di kolong? Nggak ada? Kalau ada sampah-sampah tolong dibuang ya, biar enak belajarnya. Terus kira-kira di lab ini perlu nggak sih diadakan kesepakatan lab? Perlu. Perlu ya, biar pembelajarannya kondusif. Kesepakatannya apa ya? Mungkin yang pertama itu ketika kalian sedang belajar apa? Tidak boleh bercanda. Ya, tidak boleh bercanda karena banyak perangkat-perangkat komputer. Terus yang kedua, pada saat nanti maju, teman kalian maju presentasi, kalian harus apa? Menghargai. Memperhatikan, menghargai, menyimak ya. Terus yang ketiga, pada saat nanti pulang atau selesai dari pembelajaran hari ini, di labnya harus diapain?
Dibersihkan. Dirapikan, dibersihkan kembali. Ya, ada lagi tambahannya? Tidak boleh makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum di lab, tuh ya. Karena khawatir nanti ada makanannya jatuh jadi banyak semut atau serangga yang lainnya. Gitu. Ada yang udah lagi mau ditambahin? Udah cukup itu ya? Siap? Sepakat? Tadi yang udah kita rinciin kesepakatannya apa aja ya? Kalau ada yang melanggar siap konsekuensinya? Siap. Oke, siap. Oke anak-anak, kita bisa berdiri dulu, berdiri. Minta tolong berdiri. Kita ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebentar. Kok nggak mau sih? Siap ya. Kelihatan yang belakang? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih. Oke, di pembelajaran hari ini, materi hari ini Ibu ingin membawakan tentang fitur lanjut, ya. Dan apa sih tujuannya dari pembelajaran hari ini? Ya, jadi ada 3 poin tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kalian nanti bisa mampu mengidentifikasi kebutuhan akan fitur lanjut, ya, aplikasi perkantoran seperti mail merge, pivot table, link data gitu. Yang kedua adalah kalian bisa menggunakan minimal 2 aplikasi fitur lanjut. Misalkan tadi fitur lanjut mail merge sama pivot table gitu. Minimal kalian bisa menggunakan 2 fitur lanjut itu, atau nanti yang lainnya, link data dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah kalian bisa menunjukkan sikap inisiatif, ya. Sikap inisiatif dalam pembelajaran hal-hal baru. Apa aja sih dalam fitur lanjut itu, ada menu-menunya, ada apa aja, caranya kayak bagaimana gitu. Nah, itu sikap inisiatifnya itu bisa lebih meningkat gitu, ya. Oke, itu dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 poin tadi itu. Terus Ibu ingin bertanya, kira-kira kalian kalau pembelajaran sebelumnya itu materinya apa? Excel pernah disampaikan? Udah tahu? Sudah. Excel? Sudah. Word udah? Sudah. Sudah. Terus Ibu pengen tanya, aplikasi Excel itu untuk apa sih? Untuk ini nangkap.
Apa? Pengolah data angka. Pengolah Angka pengolah data. data. Kalau aplikasi Word, pengolah Pengolah kata. kata ya. Pengolah kata. Jadi masing-masing ada fungsi tersendiri ya, pengolah kata dan pengolah data. Nah, kalian pernah nggak membayangkan kalau aplikasi Excel itu sama Word itu bisa saling terkait? Pernah ada yang tahu, ada yang mencoba? Nah, itu namanya fitur lanjut. Belum ada yang pernah mencoba? Nah, nanti Ibu akan demonstrasikan langkah-langkahnya seperti apa dalam menggabungkan atau integrasi dua file tersebut yang berbeda, aplikasi tersebut yang berbeda, bagaimana caranya gitu. Oke, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran atau menyampaikan materi, Ibu ingin memberikan tugas dulu ya, biar Ibu tahu dulu kemampuan kalian itu sudah sejauh mana ya. Bisa di komputernya dilihat, lalu soalnya ada di sini. Kamu buka linknya. Linknya adalah UKIN TIK Ratna 2025 blogspot.com. Oke, sudah? Udah dibuka blogspotnya? Nah, terus di situ ada menu tugas fitur lanjut. Ada? Oke. Ada lagi di situ menu latihan soal individu. Ada nggak? Ada. Ada. Terus kalian klik yang pretest. Ya, pretest. Di mana di sini ada 5 soal pilihan ganda. Ya, kalian nanti bisa isi. Di situ kamu pilih pertanyaan-pertanyaannya kamu jawab. Jadi itu menggunakan Google Form, nanti ngelinknya ke situ. Nah, ini juga termasuk fitur lanjut. Kamu klik. Bisa? Dikerjain ya. Iya, Ibu. Ibu kasih waktu buat mengerjakan. Bisa, Mel? Sama. Bisa. Udah biarin. Apa? Oke. Skip aja. Oke, sambil dikerjakan ya. Iya, Ibu. Bisa ini? Yang ini? Coba. Oke, sudah. Deretan sini. Ada 5 soal. Iya. Coba dibaca. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Udah selesai, yang belakang udah? Udah ya.
Oke, nanti itu buat jadi penilaian Ibu bagaimana pemahaman awal kamu mengenai soal tentang fitur lanjut ya. Oke, coba kayaknya ini deh. Kamu ngantuk siang-siang nih ya. Siang-siang kayak udah lumayan terkuras tenaga kamu dari pagi. Biar agar lebih rileks. Rileks, coba berdiri dulu. Berdiri. Terus hadap-hadapan sama temennya. Tapi ada yang ganjil ya. Ada yang ganjil. Nanti gantian, mungkin bisa gantian. Yang sendiri nanti gantian. Jadi Ibu ice breaking ya, ada ice breaking buat melatih fokus kalian. Udah hadap-hadapan? Hadap-hadapannya boleh sama yang belakang, boleh sama yang depannya gitu kan. Jadi gini, misalkan dua-duanya tangannya gini ke temennya. Saling gitu. Siapa yang di dalam, siapa yang di luar silakan. Kalau enggak ya, atau di depannya boleh. Jadi misalkan Ibu bilang menjauh. Kalau menjauh berarti gini, siapa yang nantinya mau ditangkap, siapa yang menjauhnya gitu ya. Misalkan Asar nih di luar, Rido di dalam tangannya. Kalau misalkan Bu Ratna bilang menjauh, Asar begini. Lebih menjauh gini. Mendekat di sini. Kalau tangkap baru diginiin. Ya. Jangan sampai kena. Ya, jangan sampai kena. Itu bertiga bisa. Oke, nggak apa-apa kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan tangkap Asar begini, yang Ridonya menghindar. Ya, jangan sampai kena tangannya. Coba dulu ya. Coba dulu. Oke, siap? Menjauh. Lebih menjauh. Mendekat. Menjauh. Lebih menjauh. Tangkap. Udah, sekali lagi. Ini serius nih. Nih tadi percobaan, oke? Coba. Siap lagi? Boleh ganti posisi, siapa yang dalam, siapa yang di luar. Menjauh. Lebih menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oke, ada yang kena? Nggak ada, oke. Beri plus buat semuanya. Oke, silakan duduk lagi. Gimana? Agak ini relax. Jadi ketawa-ketawa ya. Ya, tadi tujuannya untuk apa? Melatih apa? Fokus. Ya, fokus kita. Ketika teman kamu tadi instruksinya dari Bu Ratna, ya teman kamu bagaimana caranya biar tidak tertangkap. Ya, jadi itu melatih kefokusan kita gitu dalam belajar, nanti mudah-mudahan ada pengaruhnya gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini Ibu pengen ini ya, pernah nggak sih kamu kepikiran ya ketika kamu banyak tugas nggak sih? Banyak sekolah banyak tugas ya. Tugas dari Bu Ratna, tugas dari Pak Irsan, tugas dari Bu Desi gitu ya. Tugasnya macam-macam ya. Iya. Nah, kamu pernah nggak berpikir atau membayangkan bagaimana tugas itu kamu kerjakan dengan lebih mudah dan hasilnya keren gitu kan? Hasilnya bagus, baik. Pernah nggak membayangkan atau memikirkan itu? Pernah. Ada yang pernah, ada yang enggak. Ada yang gini, geleng ya. Ya, jadi kalau yang bodo amat, ada yang kayak gitu kan. Nggak terlalu memikirkan masalah sekolah gitu. Nah, kita perlu memikirkan itu gitu kan. Agar apa? Memudahkan pekerjaan kita gitu. Misalkan Ibu ngasih contoh. Ada 2 tadi ya, kamu udah pernah mempelajari aplikasi Excel dengan aplikasi Word. Ya. Ketika misalkan contoh di SMK Karyaguna 2 ingin ada, tiap tahun pasti ada kelulusan kan? Setiap tahun pasti sekolah akan meluluskan siswa, membuat surat kelulusan. Yang itu jumlahnya banyak. Iya enggak? Iya. Nah, bisa bayangkan jika sekolah itu membuat surat kelulusan sebanyak 1.000 siswa dalam manual, ketik manual satu-satu. Kira-kira butuh waktu yang lama enggak? Butuh. Lama kan? Iya. Ya. Nah, itu kalau misalkan secara manual. Nah, sekarang di teknologi sekarang atau di Word ya, di Word itu
ada aplikasi namanya mail merge. Itu termasuk fitur lanjut, di mana aplikasi itu bisa menggabungkan antara dua aplikasi yang berbeda, gitu dengan cepat. Ya, ada yang sudah pernah dengar mail merge? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Cara menggabungkan dua aplikasi, ada yang bisa menjelaskan langkah-langkahnya? Ada di menu apa? Ada di Menu apa? Ada di menu Word, Di Word menu apa? Kalau untuk mail merge? email. Mailings, ya. Mailings. Terus apa lagi? Nggak tahu. Ya, jadi nanti ada di menu mailings, terus apa namanya? Dia di menu, sebentar Ibu tunjukin ya. Di mailings. Nah, mailing, terus start mail merge. Ya, ini terus select recipient dan selanjutnya. Gitu. Nanti Ibu akan menjelaskan ini. Gitu ya. Jadi bagaimana langkah-langkah misalkan dalam membuat mail merge dan lain sebagainya. Tuh. Nah, kira-kira dari dua dokumen tadi, misalkan ada data manual sama data yang menggunakan mail merge. Kira-kira lebih gampang yang mana? Mail merge. Mail merge, ya. Kenapa alasannya? Karena lebih cepat dan lebih praktis. Ya, lebih cepat, lebih praktis, efisien, ya nggak sih? Ketika kamu dikasihkan pilihan untuk mengerjakan manual sama pakai fitur lanjut, mendingan yang mana? Lanjut. Fitur lanjut, ya, karena lebih menyingkat waktu. Oke. Nah, sekarang kamu pernah nggak mengalami kesulitan dalam membuat tugas di sekolah? Pernah. Contohnya, misalkan tugas di apa? Aplikasi apa? PowerPoint, Excel. Ya. Kalau di Excel biasanya kesulitannya di apa? Rumus. Kalau di PowerPoint apa? Mengatur animasi kayak gitu-gitu ya. Ya banyak ya. Jadi itu kesulitan-kesulitan kamu yang kamu rasakan ketika dapat tugas dari guru gitu kan. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari itu, bagaimana cara biar mudah dalam mengerjakan tugas-tugas kalian. Gitu ya. Nah, kita di sini kalau Bu Ratna menyebutnya kita akan belajar, namanya itu adalah kekuatan super di dunia digital. Ya, kekuatan super di dunia digital maksudnya gimana? Kita akan mempelajari menggabungkan beberapa aplikasi jadi satu. Maksudnya dapat terhubung, dapat terintegrasi. Jadi nanti file yang satu dengan file yang berikutnya bisa saling terhubung gitu ya. Sehingga nanti keuntungannya apa? Bisa mempermudah pekerjaan kita. Dan pekerjaan kita juga hasilnya lebih maksimal. Misalkan tadi PowerPoint pakai animasi atau pakai transisi gitu ya. Nah, Ibu di dalam pembelajaran hari ini tadi mungkin di pas awal kalian mengerjakan soal di awal sudah membuka blogspot Ibu ya. Jadi Ibu menggunakan LMS di mana menggunakan namanya pakai blogspot. Nah, di sini linknya adalah tadi ukin.tik.ratna2025.blogspot.com. Nah, di blogspot ini Ibu ada beberapa menu ya. Nih Ibu jelasin dulu sedikit. Ada menu materi, lihat nilai, tugas, upload, sama soal pilihan ganda. Nanti semuanya ada di sini. Materi, upload tugas, terus juga soal-soal ada di sini semua. Gitu. Jadi kamu nanti bisa mengakses di sini gitu. Ya. Insya Allah mudah kok digunakannya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum Ibu masuk ke materi? Nggak ada? Ibu lanjut ya. Nah, Ibu ingin menjelaskan sebentar. Yes.
Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan tentang konsep integrasi. Ya, konsep integrasi dan pentingnya fitur lanjut dalam peningkatan produktivitas. Jadi, fitur lanjut ini bisa meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja ataupun mengerjakan tugas di sekolah. Nah, di sini pengertian integritas adalah proses menghubungkan beberapa aplikasi yang berbeda agar dapat bekerja sama dan bertukar data secara otomatis, menciptakan sistem yang terpadu dan efisien. Tadi ya, integrasi adalah menghubungkan beberapa aplikasi. Nah, tujuannya ability untuk menghilangkan kebutuhan entry data manual, mengurangi redundansi dan meningkatkan produktivitas. Tadi menghilangkan kebutuhan entry data manual seperti tadi membuat surat kelulusan yang secara manual satu-satu. Ya. Terus yang kedua mengurangi redundansi. Redundansi itu adalah double data. Misalkan ada data nama yang lebih dari satu, itu bisa kita efisiensikan dengan menggunakan fitur lanjut sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Itu tujuannya. Nah, terus konsep dasar integrasi tujuannya tadi ya sudah dijelaskan. Nah, manfaatnya adalah integrasi aplikasi memungkinkan berbagai aplikasi untuk berintegrasi dan bertukar data. Ya, bertukar data informasi sehingga dapat mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan akurasi data. Ya. Sehingga bisa mempercepat proses pekerjaan. Contohnya di sini menghubungkan sistem akuntansi dengan sistem inventaris untuk memperbaharui data secara real time, gitu ya. Jadi bisa terupdate datanya secara otomatis atau secara setiap waktu, setiap saat. Nah, teknologi integrasi aplikasi seringkali menggunakan API, Application Programming Interface, untuk memfasilitasi komunikasi antar aplikasi. Ya, jadi API itu aplikasi programming ini yang nantinya bisa menghubungkan antar data, antar aplikasi. Ada namanya dalam komputer itu disebutnya dengan API ini, aplikasi programming interface. Nah, di sini pentingnya fitur lanjut. Yang pertama adalah efisiensi. Ya, tadi udah jelas. Jadi otomatisasi proses bisnis mengurangi pekerjaan manual dan kesalahan manusia. Jadi lebih efisien. Terus yang kedua, akses data. Ya, akses data. Otomatisasi integrasi memungkinkan akses data yang lebih mudah dan cepat dari berbagai sumber. Yang ketiga, skalabilitas adalah integrasi aplikasi memudahkan sistem untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan bisnis. Yang kelima, integrasi aplikasi dapat meningkatkan pengalaman dengan menyediakan layanan yang lebih personal dan efisien. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tentang konsep. Nah, Ibu ingin menyajikan atau menampilkan video ya, bagaimana nanti contohnya aplikasi cara membuat mail merge, cara membuat pivot table. Ya, kalian bisa simak videonya. Nah, ini kelihatan yang belakang? Bentar dulu ya. Atau cara membuat dan menggunakan Delmenture di Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Sobat OBS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara membuat menggunakan fitur mail merge pada aplikasi Microsoft Word. Nah, fitur mail merge pada Microsoft Word adalah sebuah fitur yang digunakan untuk menghasilkan sebuah surat dengan jumlah yang banyak dengan format yang sama. Nah, sebagai contoh di sini,
Misalkan di sini saya sudah memiliki sebuah teks atau dokumen, ini adalah halaman amplop. Nah, di sini dengan data nama. Wah, ada kesalahan. Wah, ada kesalahan. Bentar ya. Oke, Ibu. Coba, oh, baca lagi tuh. Kita akan menggunakan fitur File Manager dan kondisinya di sini. Langkah atau caranya adalah sebagai berikut. Pertama, teman-teman di aplikasi Bot pilih menu mailing, kemudian pilih menu Start File Manager atau di grup Start File Manager. Kemudian silahkan pilih bagian Step by Step File Manager. Nah, di sini ada 6 step yang harus kita lakukan. Kita klik tombol Next bagian bawah. Di sini pengaturannya saya biarkan di valid. Kemudian klik tombol Next. Nah, pada step ketiga di sini kita klik di bagian menu Browse. Kemudian silahkan pilih file dari dokumen Excel. Ini adalah dokumen berupa. Oke, ini kayaknya lagi ada gangguan. Nanti kamu bisa sambil lihat di blogspot Ibu ya. Dilanjutkan ya. Baik, Ibu. Jadi dilihat langkah-langkahnya. Bagaimana cara membuat mail merge. Nah, sekarang adalah ada tugas kalian, tugas individu ya. Di situ udah Ibu masukin. Ya, tugas individu coba dibuka, membuat surat kelulusan dengan menggunakan mail merge. Ya, bisa kalian buka soalnya. Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu 2 menit buat dikerjakan. Silakan diupload di menu yang sudah Ibu siapkan di situ. Ada kan menunya, menu upload tugas? Ya, silakan kamu upload. Sambil Ibu lihat nilai kalian ya. Oke, Ibu. Sudah diupload? Udah selesai? Itu Bu Ratna udah menyiapkan template-nya juga ya. Jadi kalian bisa menggunakan template itu atau tinggal di itu aja, di revisi-revisi dan bagaimana langkah-langkahnya. Udah selesai? Bisa? Sudah diupload semua? Sudah, Bu. Udah? Sudah, Bu. Yang belakang sudah? Naila udah? Melin udah? Oke ya. Bisa semuanya? Bisa. Bisa. Ya, diuploadnya bisa? Bisa. Oke, sekarang kalau tugas individu sudah selesai, tugas yang kedua. Tugas yang kedua coba kalian bikin kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang.
Ya, silakan bikin kelompok 5 orang. Di mana? Ayo silakan kelompoknya di mana? Nela. Nela. Oke. Nah, tugas kalian adalah perhatikan. Tugas kalian di sini sebentar. Yes, lama. Tugasnya adalah ini agak lola di sini. Tugasnya adalah kalian diskusi dengan teman-teman yang lain, ya dengan teman kelompok. Apa sih manfaat dari fitur lanjut yang tadi sudah kamu kerjakan? Ya, diskusikan. Terus yang kedua adalah berikan contohnya fitur lanjut yang biasa atau kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam dunia pendidikan. Ya. Terus yang terakhir adalah kamu kasih satu contoh masalah, ya identifikasi yang bisa diselesaikan dengan menggunakan fitur lanjut. Ya, jadi ada 4 poin. Manfaatnya, contoh di kehidupan sehari-hari, contoh di dunia pendidikan, terus yang terakhir adalah berikan satu masalah yang bisa diselesaikan dengan fitur lanjut. Ya. Boleh? Coba silakan. Bisa, belum bisa. Kamu mau ngerjain sebelah sono buat diuploadnya. Kan itu kan internetnya bisa. Terus yang Jadi di situ juga aja. Ya. Ini internetnya bisa. Tahu di situ aja satu. Ya. Bikin websitenya di sini ya. Buat uploadnya di sini. Ya, boleh. kalau udah diupload Bu. Iya, kalau sudah diupload. Ya udah, bikin di sini. Sa. Kelompok ini udah di-upload? Udah.
materi dulu. Tahu nggak apa dibikin aja. Yang tadi diupload. Yang itu PowerPoint ya, kalau udah yang Soalnya pindahin lagi lalu manfaat. Suruh dari sini deh. Dari di kantor. Mungkin apa? Terjadi. Ya, itu tuh. Udah terjadi. Dia lagi bikin. Coba lu catat di sebelah. Kerjain PPT-nya. Apa aja? Udah di-upload. Manfaat. Udah manfaat. tadi ya. Jadi yang pertama kalian membuat manfaat dari tadi fitur lanjut yang sudah kalian buat. Terus yang kedua adalah memberikan contoh-contohnya. Ya, memberikan contoh-contohnya. Terus yang ketiga, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh dalam dunia pendidikan. Terus yang keempat adalah kamu pilih salah satu, ya, kira-kira masalah apa yang bisa diselesaikan dengan fitur lanjut. Oke, yang tugas kedua sudah diupload? Udah. Kelompok 1, 2, 3. Sedikit lagi, Bu. Udah. Kelompok 1 mana PowerPoint-nya, coba lihat. Kelompok berapa kamu? 3. PowerPoint-nya mana tadi? Coba lihat. Itu, nah coba buka. Yang diidentifikasi apa masalahnya? Masalahnya
Sulit mengetahui pola penurunan penjualan. Oke, terus mengumumkan data otomatis, mendeteksi pola dan secara otomatis, prediksi tren ke depan, rekomendasi tindakan. Oke, berarti bisnis ya. Kelompok ini udah, yang manfaatnya udah. Oke ya. Yang kedua udah ya, udah selesai ya. Coba boleh duduk dulu sebentar masing-masing. Ini ada lagi sih tugas ketiga, tapi Ibu jelasin dulu. Nah, sebelum kita masuk ke tugas ketiga, ya tadi kan kalian kan sudah mengerjakan apa sih manfaat dari fitur lanjut ya kan? Contoh-contohnya. Terus apalagi tadi contoh dalam kehidupan sehari-hari ada apa saja tadi? Apa? Komputer dan perangkat keras. Atau ada yang mau ditanyakan tentang fitur lanjutan? Ya jadi gini. Contohnya gini, jadi fitur lanjutan itu dalam kehidupan sehari-hari apa? Ada banyak. Ketika kalian belanja Shopee, ya, ketika kalian belanja di Shopee, itu kan kamu kan memesan ya, order di web kan, web Shopee, terus bayarnya menggunakan apa? Bisa COD, bayar langsung, atau menggunakan aplikasi, misalkan virtual, ya enggak? Menggunakan apa, misalkan banknya apa gitu kayak. Nah itu juga termasuk ke dalam fitur lanjut. Ya jadi fitur lanjut, jadi terintegrasi tuh, terhubung. Ya itu contoh dari dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam dunia pendidikan, tugas biasanya apa yang fitur lanjut kamu rasakan? Membuat apa? Membuat Dokumen. Ya kan? Terus Excel, di Excel itu kan? Iya. Hitung-hitungan. Ya kan, rumus segala macam. Kamu pernah belajar VLOOKUP, HLOOKUP? Iya, Pernah. Ya, itu mencari nilai rata-rata pernah? Pernah. Rumus penjumlahan apa dalam Excel? Menggunakan apa? Sum. Ya, kalau rata-rata? Average. Kalau misalkan mencari nilai tertinggi? Max. Nilai terendah? Min. Nah, itu termasuk ke dalam fitur lanjut. Ya. Jadi itu termasuk ke dalam fitur lanjut. Itu kamu pernah lakukan gitu mungkin tapi nggak tahu gitu ya. Apa sih fitur lanjut dalam kehidupan yang kamu rasakan gitu setiap harinya. Nah begitu, jadi konsep dari fitur lanjut itu tadi, dia antar aplikasi itu bisa saling terintegrasi. Integrasi tadi apa? Terhubung ya. Oke, sekarang tugas yang ketiga. Terakhir nih, tugas kelompok kalian. Ya, tugas kelompok kalian adalah nanti di situ Ibu di blog Ibu ada tugas, ada 2 studi kasus, yang satu membuat pivot table, ya, terus yang kedua adalah membuat laporan keuangan, ya, membuat pivot table dan membuat laporan keuangan. Contohnya gini, Ibu contohin dulu ya, perhatikan dulu. Membuat laporan keuangan itu maksudnya nge-link data antara Excel dengan Word. Ibu buka di sini aplikasi Excel dan Word. Yes, kok ini. Sebentar. Misalkan Ibu bikin nama barang
Terus bulan Januari, Februari. Ini laptop Asus, laptop Lenovo. Ya. Bisa diperhatikan dulu. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan kan? Bulan Januari terjual misalkan ada 30 laptop Asus, Februari 25. Terus Lenovo 40, Februarinya itu terjual 50. Oke, di sini ini ya. Terus Ibu buat Word. Ibu buka aplikasi Word. Boleh yang itu duduk di situ, pindah ke situ dulu. Amel, Nabil, Rido pindah ke situ dulu duduknya. Nanti dilanjutin lagi. Ayo duduk lagi situ dulu. Rido boleh pindah di situ, Rido. Biar kelihatan. Yang ujung siapa? Nah, pindah ke sini dulu. Biar dua itu pindah ke sini biar kelihatan. Nah, pindah ke sini ke depan boleh. Terus itu. Ya, jadi tadi kita kan sudah bikin di Excel. Nah, terus kita copy di sini. Biasanya kan kalau kamu kan ngopi langsung paste ya. Iya. Nah, kalau seperti ini tidak terhubung. Kita coba pakai yang ini, link. Link keep search. Nah, ini ya kita coba ya. Ini kita save dulu. Kita pindahkan. Misalkan Ratna latihan link data. Nah, yang ini juga sama, di save dulu. Ratna latihan link data. Oke. Nah, coba kita ganti di Excel. Yang Asus misalkan menjadi 60. Ini di save. Nah, berubah nggak? Berubah. 60 kan? Iya. Sebentar. Oke, 60 kan? Jadi berubah kan? Iya. Misalkan kita ganti lagi, ini yang tadinya Asus Februari 25 kita ganti jadi 50. Nah, berubah nggak? Berubah. Oke, berubah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya, sebentar Bu Ratna gedein. Oh, kegedean. Nih ya, seperti ini ya. Jadi itu saling terhubung. Lenovo bulan Januari 40 kita ganti penjualannya menjadi 100 misalkan. Oke, berubah nggak? Berubah. Ya itu tadi. Jadi kalau menggunakan link data, dia akan otomatis berubah. Jadi kalau misalkan kita tutup nih Word-nya, nih di save dulu. Kita rubah di sini, jangan khawatir di Word itu pasti akan terganti, akan terubah datanya. Ya, tadi menggunakan link ya. Jadi tadi kalau paste itu kita biasanya kan CTRL-V ya. Kalau CTRL-V itu hanya apa? Mempaste data tapi tidak terhubung. Jadi milihnya tadi yang link gitu ya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham. Nggak ada. Nah, sekarang tugas kalian tadi adalah buka blogspotnya lagi. Di blogspot ada 2 studi kasus, ada nggak? Ada. Ada yang di tugas ketiga berarti. Tugas ketiga. Nah, ini tugas ketiga. Nah, ada 2 kan ya, studi kasus yang pertama pivot table, yang kedua laporan keuangan. Laporan keuangan dan pivot table itu kamu pilih salah satu. Kalau pivot table caranya gimana? Tadi belum Bu Ratna itu ya sampein. Kalau pivot table adalah misalkan kamu tadi di sini nama barang, Ibu copy paste, harga.
Harga 9. Salah. Nah, kalau pivot table itu dia tujuannya untuk kita membantu dalam menganalisa, misalkan membuat laporan. Misalkan ini cuma 2, kalau datanya banyak kan lumayan ya. Nah, pivot table itu adanya di menu, kita blok dulu sini, terus di menu insert, klik pivot table yang ini. Terus oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita cari misalkan mau, ini ada filter rows, column, values. Misalkan di sini kita ingin menampilkan nama barangnya di rows, di baris seperti ini. Terus bulan Januari di kolom. Maaf. Values. Nah, Januari bisa kelihatan bahwa nanti ada penjualan sebanyak Asus 60, Lenovo 100 gitu. Ini kalau pivot table itu untuk menganalisa data, memudahkan kita dalam menganalisa data. Kalau kamu bayangkan kalau datanya 1000 kan lumayan ya. Kalau ini cuma 2 mungkin bisa kelihatan, tapi kalau 1000 itu pivot table sangat membantu dalam menganalisa data ya. Jadi tadi kembali lagi ke tugas kalian, di sini ada 2 tugas, kamu pilih yang menurut kamu mudah yang mana, atau kalau kamu lupa tadi langkah-langkahnya bisa lihat di video pembelajaran ya. Kamu bikin di situ udah ada ketentuannya seperti apa, kamu ikutin langkah-langkahnya, bikin di Excel dan di Word sesuai dengan perintah di situ, dan nanti akan dipresentasikan ya. Kamu upload kalau yang sudah selesai, boleh dikerjakan. Silakan diskusi per kelompok. Udah diupload? Tinggal diupload. Dua-duanya diupload. Nih, ini apa soalnya ya? Nah, kamu ngerti nggak caranya? Kamu pakai yang apa? Pivot table apa yang itu? Laporan keuangan. Itu nggak bisa. Ini laporan keuangan ya? Ini apa? Ini pivot table. Laporan keuangan, sebentar. Nah, studi kasusnya kan di sini kamu disuruh bikin buat tabel anggaran di Microsoft Excel berisi ini data pemasukan. Misalkan contohnya ada iuran siswa, sponsor kas kelas. Daftar pengeluaran contohnya konsumsi, transportasi, dokumentasi. Terus total pemasukannya berapa, total pengeluarannya berapa, dan selisihnya berapa. Ya. Nanti terus disuruh bikin apa? Buat grafik batang atau grafik lingkaran yang menunjukkan perbandingan pemasukan dan pengeluaran. Ya, terus di sini buat dokumen laporan keuangannya. Oke, laporan keuangan terdiri dari judul laporan, pendahuluan, rincian anggaran, grafik, dan penutup. Ya, oke. Nah, pastikan data dari link Excel link tautan hidup. Ya, jadi kayak tadi Bu Ratna pakai link. Jadi kalau Excelnya berubah, di Word-nya juga berubah. Oke, coba tadi di itu. Mana tugas kamu? Di mana tadi nyimpennya? Hah? Di situ. Di laptop yang ini. Coba bisa. Mana coba lihat. Oke, yang dirubah apa kamu? Oke. Grafiknya udah. Bisa. Saya. Itunya udah pakai link. Coba. Bentar. Ini ya. Rincian data yang sudah data memasukkan dan di Excel tuh rincian pengeluaran di Excel adalah
berisi laporan. Nah, untuk memindahkan 500.000. Berubah ininya. menyambungkan dua data Bentar. kita menggunakan kita kelanjutan sebenarnya jadi informasi yang menggunakan link data yaitu link data. Pertama kita buka yang pertama kita buka data yang sudah kita buat kemudian copy paste bisa setter LC sama aja, terus kalian pindah ke Word, masukkan data yang sudah dikali tadi tapi Menggunakan poster yang bagian ini. dan pilih yang link data yang ada gambar link dan kuas. Silakan apa terserah namanya mau ganti apa? Asar. Oke, terus ini coba kamu save dulu namanya. Itu juga dapat digunakan pada grafik. Taruh. Nah, oke, cuma ganti. Nah, untuk Lara. Oke. Coba ya. Kalau misalkan tadi coba ganti-ganti berapa contohnya dan sponsor. P ya. akan berubah. Nah, berubah kan? Ya, berarti tadi mungkin filenya gitu. Jadi tinggal tambahin ini aja ya. Tambahin apa yang pendahuluan di atasnya. Gitu ya. Nanti kamu jelasin kayak gitu ya, Sar ya, langkah-langkah itu. Atau boleh pakai ini aja, tapi takutnya kalau di-download di Ibu, taruh itu lagi ya. Menggunakan setter. Kalau nggak bisa nge-link paling nanti dijelasin langkah-langkahnya sama kamu ya. Nanti ini tolong diberesin ya. Yang ada sampah-sampah di sini. Jadi ini kita tinggal presentasi doang. Udah bisa selesai diupload? Udah selesai belum? Ada yang sulitan? Udah diupload? Kelompok 1, 2, 3 udah diupload semua? Sudah, Bu. Udah ya, Ibu lihat. Baru kelompok kita yang upload. Baru kelompok kita. Berarti upload tugas ketiga ya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? 1. Saya Bu. Kelompok 1 Boleh. Kelompok 1 tugasnya tentang apa tadi? Kelompok apa 1 ya? Iya, Ibu. Kelompok 1 Laporan dulu ya. keuangan, Ibu. Siapa yang mau maju? Saya sebagai operator sama Naila yang menjelaskan. Tugas kelompok 3. Kamu tadi di mana nguploadnya? Di tugas kelompok Iya. Sini. Tugas ketiga. Yang ini. Iya. itu kan ada 2 data Itu ini. ya ada yang Excel sama yang Word. Yang lainnya mana? Udah diupload belum? Yang Kelompok asar udah diupload belum? Coba kalau sudah itu upload. Kelompoknya siapa? Rido udah diupload? Belum. Oh, kalau gitu nunggu dulu. Oke, baik, Ibu. Ayo diupload dulu kalau Itu sudah. yang presentasi berdua boleh. Boleh, yang satu operator, yang satu menjelaskan. Kalau yang jelasan berdua boleh. Boleh, bantu boleh. Silakan. Atau mau dibantu sama temen yang lain juga nggak apa-apa. Sama Wilda. Udah diupload kelompok 2, kelompok 3?
Hah? Gimana? Sudah? Udah belum? Tadi bukannya udah? Satu-satu. Satu-satu. Oh, mau buat grafiknya? Iya langsung. Kirain mau copy itu. Tuh gini, itu tadi kan dimintanya pemasukan pengeluaran doang kan? Iya. Gimana aja. Misalkan apa? Terus 1, 2, 3, 4, 5. Oh dia ini soalnya. Kalau mau gini, oh bukan. Gini caranya. Berarti yang diambil yang ini. Salah. Ini. Nah, ini yang diambil. Nah, gitu. Kelompok Rido udah? Udah diupload? Udah diupload kelompok Rido? Ada kesulitan? Ada nggak? Udah selesai belum? Udah diupload? Coba Beratna lihat. Oke, ini udah masuk ya kelompok 1, 2. Kelompok 3 sama 2. Udah belum? Gimana? Bukan, awas mau ngapain? Tadi kan udah. Gini, Mau diapain biar lagi? Grafiknya juga ikut. Oh, ya udah, boleh. Save. PowerPoint itunya. Ini dulu. Oke. Terus Ini harus dibahas. udah sambil nih ya, biar nanti kelompok ini menyusul. Yang lainnya duduk dulu masing-masing di sini aja. Ya, sambil diperhatikan kelompok 1 ya. Kelompok berapa yang mau maju duluan?
Satu. Kelompok 1. Oke, boleh kelompok 1 siapa yang mau maju menjelaskan? Ibu izin buat buka ini boleh? Apa? Bagian laporannya boleh? Bagian laporannya boleh? Ya. Ini tadi udah Bu Ratna buka dua-duanya. Bagian yang ini. Udah, yang ini kan udah Ibu buka dua-duanya. Ini Oh, yang Word. Oke, makasih Ibu. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok berapa nih? Satu. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan laporan keuangan kegiatan kelas gathering kelas 10 yang telah kami buat. Di sini kami memiliki dua data, yaitu data yang pertama, data Excel dan juga data Word. Excel aja. Nah, di sini kita menggunakan link data untuk mempermudah pekerjaan. Jadi, pertama-tama kita membuat data di Excel untuk mempermudah. Lalu, oke. Puas aja ya. Lalu kita ke Excel dan di CTRL-C. Ini langkah-langkah dalam Ya, membuat link data langkah-langkahnya ya. untuk Oke. mempermudah waktu dan efisiensinya. Nah, di sini kita bukan CTRL V melainkan lewat link di sini. Nah, untuk customnya terserah kalian mau kayak gimana. Nah, bukan cuma untuk data tapi juga bisa untuk grafik ya. Perbedaannya apa sih dengan menggunakan CTRL-C dan V? Kalau menggunakan CTRL-V kita nggak bisa menautkan. Jadi misalkan kita melakukan perubahan data di Excel. Nah itu nggak akan terganti juga di Word. Tapi karena menggunakan link data kita bisa hanya mengganti di Excel, nanti otomatis akan terganti di Word tersebut. Nah itu kan mempermudah pekerjaan. Jadi kalian bisa menggunakan link data aja. Jadi itu grafiknya tentang apa? Grafiknya ini grafik anggaran yang Anggaran ya, pemasukan sama pengeluarannya. pengeluaran ya. Iya, Banyak pemasukan apa pengeluaran itu jadinya? pemasukan dong. Pemasukan. Pengeluaran rugi. Grafiknya ngeling juga. Iya, pakai link juga. Kalau grafik sama caranya, Pak, di Sama. pastenya kayak tadi. Sama di pastenya. Sama ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari Ada yang kelompok ingin lain? bertanya? Nggak ada. Ada lagi mau ditambahin penjelasannya? Enggak, cukup Ibu. Nggak ada. Oke, cukup kalau sudah. Beri plus buat kelompok 1. Penutup, boleh? Kami tutup presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri plus lagi. Bagus. Jadi bisa ya, udah paham ya kelompok 1. Sekarang next kelompok berapa? Yang mau maju? Ini tadi apa jangan pegang ya? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2, kelompoknya siapa? Kelompok 2 boleh nih. Kelompok siapa? Kelompok yang maju siapa? Siapa? Nabila sama Rido. Bertiga. Ya. Oke. Tentang pivot table ya. Nanti Asar siapa yang maju? Oke, Asar, Clara sama Jihan. Operator. Yang maju siapa tadi? Asar, Clara. Ya, gitu ya.
Apa? Ibu kok ini ada tapi pas di upload ini jelas. Nggak apa nanti. Kamu udah diupload kan ke ibu tadi? Ya udah, ntar dijelasin itunya aja. Langkah-langkahnya di ibu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan apa yang sudah kami diskusikan tentang pivot table. Coba di slideshow bisa biar jelas. Sebelahnya. Mana? Boleh, kamu mau terserah, silakan mau apa, mau jelasin yang apanya? Langkah-langkah ya udah, berarti di Excel. Iya, di Excel. Bentar. Nah, ke Excelnya. Tadi buka di ini foldernya, udah buka ada. Nah, udah berat nah itu. Yang pertama di sini ada kan kita membuat tabel datanya dulu, dan karena udah membuat tabel datanya kita ngeblok semua datanya. Ctrl terus di sini ada menu insert, dipencet insertnya ya. Ya. Sabar ya. Kok ini nggak mau Kenapa? masuk ke pivot Oh, table? taruh bentar. Bukanya jangan Belum dari di-enable WPS. ya? Langsung ke ini. Itu di close aja. Ini close Bu. Iya, bisa close-nya. Taruh, bukan. Oke. Masuk ke pivot table ya. Nah, di sini ada tabel data, terus kita masuk ke menu insert, terus ke di sini ada tulisan pivot table, kita klik pivot table-nya. Kok nggak bisa? Ini udah buat ya? Bisa Baru. ke atas, nah itu. Nah, itu. Nah, di sini klik OK. Yang pertama, di sini kita harus membuat laporan penjualan produk. Iya. Laporan penjualan per produk. Nah, di sini kita ada nama kasir, kita tarik ke row. Ditarik ke row, ya. Sesuai yang sama udah tadi di itunya ya, Cara nomor kayak gimana? Gini. di Nah, instruksinya. kedua kita narik, kedua itu ada jumlah terjual, ketarik ke value. Nah, yang di sini terjadi, yang di sini udah terbuat. Nah, cara hapus ini gimana ya? Ini lah. Nah, Ini bisa di close aja biar nggak bingung. Oke Bu. Iya. Oke. Nah, jadinya kayak gini. Di tulisnya ada nama produk, ada buku tulis, pensil, pulpen yang sesuai data yang tadi di tabel data. Dan kita membuat lagi laporan penjualan per kasir. Kita ulangi dengan hal yang sama tadi. Langsung aja kalau nggak diliatin, coba tadi. Kan itu mah sama ya caranya ya. Caranya sama Coba ya. lihat Nih, hasilnya, laporannya. hasil per kasir. Oh, gitu. Yang, Ya. yang terakhir adalah laporan jumlah per produk yang terjual. Nah, Oke, jadi ada 3 laporan ya tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Cukup, jadi kita bisa menganalisa dari pivot table ini ya. Ada lagi yang mau disampaikan tentang pivot table? Udah cukup. Udah. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus buat kelompoknya Rido. Oke, lanjut. Next, kelompoknya Asar. Kelompok berapa, Sar? 1 ya? 3. Mana 3? Ini ya, Sar ya?
bingung kalau jelasin. Oh, operator ngejelasin. Nah, itu. Oke, udah coba Sarah. Boleh dijelasin langkah-langkahnya kayak tadi? Bentar lo. Jangan pakai WPS. Dulu ya. Sama satu lagi Excel-nya. Udah? Kenapa? Close, di close. Di close. Oke. Silakan coba diklik enable-nya dulu biar bisa itu. Boleh tadi dijelasin kayak kelompoknya Sherly di langkah-langkahnya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan laporan data keuangan. Apa? Laporan keuangan. Ya udah. Ya udah lanjut laporan keuangan. Boleh dijelasin langkah-langkahnya gimana tadi? Di sini kami menggunakan dua buah aplikasi yaitu dari Microsoft Excel dan Microsoft Word. Jadi kan kami di sini membuat laporan hasil keuangan itu data-datanya menggunakan Microsoft Excel. Jadi kalian membuat data-datanya terlebih dahulu, terus membuat grafik karena grafik itu perlu menurut saya. Dan di Microsoft Excel itu cara biar di Microsoft Word-nya berubah datanya juga. Jadi langkah pertamanya itu kalian membuka Microsoft Excel, lalu kalian paste. Excelnya udah dibuka itu, Excel udah dibuka tuh. Udah. Itu udah ada di situ. Ini. Gitu. Nah, kalian copy satu persatu dari pemasukan dulu terlebih dahulu. Habis kalian copy, kalian paste ke Word. Nah, pastenya itu tidak boleh menggunakan Ctrl+V karena di situ hanya untuk memindahkan kalau Ctrl+V. Jadi kalian harus menggunakan paste yang link and keep. Ya. Nah, Coba yang dan seterusnya. Dan tiga-tiganya kayak begitu. Oke. Nah, itu udah nge-link semua ya datanya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ubah-ubah bisa. Oke. Jadi sumber datanya ada di mana? Di Excel. Excel. Ya. Jadi kalau Word itu hanya untuk menampilkan, ya. Hanya untuk menampilkan saja. Ya. Oke. Udah ada yang mau tanyain? Ada lagi yang mau ditambahkan penjelasannya? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus buat kelompoknya Asar. Oke. Dah, nih siapa tadi? Sherly mana Sherly?
Oke ya. Sudah semua ya tugas-tugasnya ya. Gimana rasanya ngerjain tugas? Seru. Bingung nggak? Ya, ada yang bingung, ada yang enggak, lumayan ya. Oke, ya Ibu boleh duduk ke tempat masing-masing dulu. Boleh duduk tempat masing-masing. Gak mau, jangan mau. Udah? Ya. Oke, jadi tadi ya, coba kamu ambil kertas kecil aja. Ambil kertas. Udah, terus kamu tuliskan. Ya, kamu tuliskan. Kita merefleksi ya. Merefleksi tadi fitur lanjut mana yang paling kamu sukai? Pertama, fitur lanjut apa yang paling kamu sukai? Yang kamu rasa itu bermanfaat dari mail merge, pivot table, terus sama link data. Terus yang kedua, tantangan tadi terbesar dalam kamu mengerjakan itu apa tantangan terbesarnya dan bagaimana kamu bisa mengatasi itu? Ya, tuliskan di kertas sedikit aja atau ya nggak usah banyak-banyak kertasnya. Ya, jadi fitur apa yang paling kamu rasa bermanfaat? Terus tantangan terbesarnya apa? Iya, manfaat. Sudah? Udah. Oke, boleh dikumpulin? Ya, kumpulin. Boleh dikumpulin? Oke, kumpulin. Ya, silakan. Boleh dinamain? Tadi udah namain? Udah. Oke. Mana? Boleh sini. Udah? Udah semua yang ini dikumpulin? Ibu, Tinggalan. maaf ya Ibu. Oke. Terima kasih. Ya, jadi tadi ya, kamu udah mengerjakan 3 aplikasi, tinggal nanti kamu kapan nih kira-kira ketika kamu ada tugas, aplikasi mana yang paling cocok kamu gunakan? Kayak misalkan membuat surat, oh aplikasi mail merge. Oh, misal buat menganalisa data, tadi apa? Excel atau tadi ya fiturnya pivot table ya. Kalau yang buat data itu bisa nge-link, tadi link data ya. Kamu ini misalkan nih ada di Word biar datanya diubah secara otomatis, berarti menggunakan link data gitu kan. Kamu bisa memilih gitu, kondisi seperti apa bisa kamu pilih yang mana yang dibutuhkan gitu kan. Nah, sekarang tadi kan ada tes awal dan sekarang ada tes akhir ya setelah pembelajaran. Coba dibuka lagi tadi bloknya. Ada post test di situ. Post test. Di tugas fitur lanjut. Nih ya, individu terus post test. Ada? Oke, boleh kamu kerjakan. Ada 10 soal biar Ibu tahu bagaimana setelah kamu pembelajaran hari ini mengerjakan soal-soal itu.
Udah. Ya, coba kerjain. Ya, kerjain lanjut. Udah. Udah selesai. Cepet banget ya. Udah selesai. Sudah, Ibu. Oh, udah soal 10. Jadi ada 10 soal ya. Kamu udah? Udah. Gimana nilainya? Kelihatan kan di situ? Kelihatan, Bu. Hasilnya kelihatan langsung kan? Iya, Bu. Udah semua baris ini? Sudah. Udah. Baris yang tengah? Udah. Yang sebelah sini, Asar? Udah ya. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita sudah mengerjakan semua soal-soal pembelajaran fitur lanjut hari ini ya. Mudah-mudahan tadi hasilnya kamu bisa lihat sendiri. Semoga pembelajaran hari ini itu bisa bermanfaat ya. Tadi dari hasil diskusi, hasil presentasi kalian, Ibu mengapresiasi atas semua usaha kalian dalam mengerjakan tugas ya. Tadi dari ada yang mengerjakan pivot table, terus juga mail merge, terus juga apalagi satu lagi link data. Ya, alhamdulillah bisa semua gitu kan mengerjakan fitur-fitur lanjut hari ini. Oke. Beri plus buat semuanya dulu deh. Oke. Ya, tadi udah Ibu lihat hasilnya kayaknya udah bagus-bagus kok, udah keren-keren gitu. Nah, sekarang jadi kita ini ternyata membutuhkan, kira-kira butuh nggak sih adanya fitur lanjut itu? Butuh. Butuh kan ya? Ya. Penting banget nggak adanya fitur lanjut dalam membantu tugas kita? Penting. Penting. Mau dipraktekkan nanti? Mau. Kalau ada tugas-tugas, Iya. siap ya. Jadi karena itu sangat membantu kita, jadi boleh kita nanti mencoba gitu di pembelajaran berikutnya. Kayak ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Cukup? Cukup ya, paham ya? Ya, jadi insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan, yaitu tentang sistem komputer apa saja. Ya, terus nanti perangkat-perangkat keras, perangkat lunak, apa saja nanti gitu. Nah, kalian di rumah nanti bisa lebih dikembangkan lagi tentang fitur lanjut sama disiapkan materi untuk pekan depan. Gitu ya. Baik, Ibu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, semoga kita bisa bertemu di pertemuan pekan depan. Amin. Dengan keadaan sehat semuanya. Ya. Kalau misalkan ada yang nggak bisa hadir berhalangan, siap boleh dikabarin ke ibu atau ke wali kelas. Baik, Ibu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh oh ya nanti jangan lupa dirapihin komputernya, mejanya. Ya, abis ini pelajaran siapa? Ya, Pak Rudi ya. Ya udah nanti bisa dilanjutkan dengan pelajaran Pak Rudi. Terus jangan lupa nanti komputer sama barang-barangnya dirapikan lagi semuanya. Oke. Kalau tidak yang ditanyakan boleh disiapin ketua kelasnya. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih kembali, Ibu. Dah.